Kita mulai saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nikmat Tuhan mana lagi yang kami dustakan. Alhamdulillah, syukur pada Allah, pagi hari ini kita bisa bermuajah, bermusafahah untuk silaturahim sekaligus tolak ini di kajian rutin kita di setiap bulan yang membahas tentang kitab dan syarah Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang saleh. Semoga yang hadir termasuk menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. Kita istiqomah dalam ketaatan, terus berikhtiar semampu kita, semaksimal yang kita mampu, insyaallah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpah pada junjungan kita, suri toladan kita sepanjang zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Rasulullah Muhammad SAW dan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, kita sudah masuk di bab ke-10 yang sudah berarti kurang lebih ini sudah berjalan 10 bulan. Ya Bu ya, nggak terasa. Nggak terasa Bu, kita sudah bulan ke-10, bulan ke-10 sudah 10 bulan kita berjalan untuk kajian Riyadhus Shalihin ini. Waktu begitu cepat, tak terasa kita sudah berada di titik ini saat ini. Nanti kita akan bahas sedikit tentang waktu, tentang usia. Ibu yang dirahmati Allah, bab 10 ini tentang anjuran bersegera melakukan kebaikan dan memotivasi untuk selalu melakukan kebaikan dengan bersungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Oke, catatan pentingnya, bersegera melakukan kebaikan, lalu bersungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Nah, ini kata penting, poin penting hari ini, bersungguh-sungguh, bersegera melakukan kebaikan dan bersungguh-sungguh untuk melakukannya tanpa ragu-ragu. Kenapa harus bersungguh-sungguh dan kenapa harus bersegera dan juga tanpa ragu-ragu? Karena yang kita lakukan adalah perintah Allah berdasarkan ayat-ayat Allah yang menyuruh, memerintahkan kita siapa? Allah. Yang mencontohkan siapa? Rasulullah. Dan itu yang menjadi tolok ukur kenapa kita melakukan itu dengan bersegera, sungguh-sungguh dan tanpa ragu-ragu. Baik, kita bahas di ayat pertama Quran surah Al-Baqarah ayat ke-148. Ayat ini pendek, tapi ini dipotong saja. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan.
Nah, silakan buka ayat Qurannya, Bu, lengkapnya. Ya, nanti kita baca. Di Al-Baqarah ayat ke-148 ada. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadapkan kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Jadi fastabiqul khairatnya itu adalah kata kunci di ayat ini. Sebelumnya, setiap umat itu mempunyai kiblat, mempunyai arah penyembahan yang berbeda-beda. Dulu umat Islam kiblatnya kemana, Bu? Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Nah, lalu kemudian Rasulullah sangat ingin terus membayangkan, berharap, Allah sangat tahu keinginan Rasulullah itu untuk menghadapkan wajahnya itu ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Maka dialihkanlah Ka'bah itu ke Masjidil Haram menjadi satu kiblat seluruh umat Islam. Nah, maka setelah diumumkan itu, setelah diproklamirkan itu, umat harus berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan. Itu maknanya. Jadi berlomba-lomba dalam kebajikan itu diperintahkan. Ibu ya, ibu hadir ke masjid dalam rangka ikut taklim, berlomba-lomba, bersegera untuk melakukan itu. Jadi Pak boro-boro kalau ada kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Itu maknanya. Segera lakukan, segera kerjakan, jangan sampai ditunda-tunda. Yakinlah dari yang kita lakukan itu pasti ada kebaikan. Setiap perintah Allah, setiap Allah memerintahkan sesuatu pada umatnya, pasti di dalamnya ada kebaikan untuk kita. Nah, itu maka tidak boleh ragu-ragu. Kalau ibu ragu terhadap perintah Allah, maka jangan-jangan keimanan itu dipertanyakan. Jangan sampai tidak yakin akan perintah Allah, apalagi tidak melaksanakan perintah Allah. Itu adalah bagian dari pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah. Bahkan bukan hanya seluruhnya, Bu. Satu ayat saja diingkari, tidak ibu ingin kerjakan atau menolak, gitu ya. Apalagi itu ragu saja, itu dipertanyakan keimanan. Jadi harus full, harus totalitas. Bahkan sesuatu pun yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, kita belum bisa ainal yakin, belum bisa melihatnya, belum bisa memprediksi bagaimana, tapi kita kerjakan, tapi kita yakin, itu adalah bagian dari keimanan kita. Ibu yakin akhirat ada, ibu yakin surga dan neraka ada. Kenapa ibu yakin? Padahal belum pernah ke sana, belum pernah mencoba. Kenapa yakin? Karena itu adalah perintah dari Allah yang ada di dalam Al-Quran. Maka yakinlah apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, pasti benarnya, pasti baiknya. Jadi inilah yang harus diyakini. Melakukan sesuatu harus dengan keyakinan, dengan sungguh-sungguh. Oke. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke. Ayat yang berikutnya, surah Ali Imran ayat ke-133. Ini sering kita bahas. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kata kuncinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dan mendapatkan surga. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita untuk mencapai ampunan Allah, mendapatkan ampunan dan surganya Allah, maka lakukanlah itu dengan santai atau dengan segera. Hal-hal yang berkaitan dengan amal soleh jangan ditunda. Ini kata kuncinya, bersegeralah. Jadi ayat ini menggarisbawahi untuk urusan akhirat. Tidak ada tawar-menawar, nanti saja dulu, mungkin masih ada waktu. Untuk urusan dunia, biasanya sok gercep dulu, gerak cepat, gitu. Nah, ini mengisyaratkan untuk urusan dunia harus bersungguh-sungguh, yakin, dan jangan ditunda-tunda. Ibu bersedekah. Kalau ada uang 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000. Kira-kira mana yang kamu sedekahkan? 10.000. Ya, kalau ibu ada ada kerja bakti atau sedekah misalnya, baksos memberikan ke anak-anak yatim atau kaum duafa. Ibu bongkar lemari, gitu ya. Kira-kira yang ibu bagikan, yang baru kemarin dibeli, yang ibu suka, atau yang kira-kira yang mata suka pakai, yang mata suka nanya, yang mana itu juga. Yang ibu tos resep, ibu yang sudah tidak terpakai, dan tos lami bulukan, udah dikasih ke dia. Kan begitu, ya. Jadi memberikan bersegera ya. Tapi kadang-kadang kualitasnya, nah maka kita harus juga boleh tingkatkan hal ini. Bahkan nanti ada amal yang di hadis terakhir nanti akan dibahas. Jadi amal yang paling baik itu, yang Allah ridhoi, yang Allah suka itu, kalau kita memberikan sesuatu itu dalam kondisi kita juga sedang membutuhkan. Saat kondisi kita sedang membutuhkan, tapi kita masih bisa memberikan pada yang lain. Kalau Rasul bukan kelasnya kita. Rasulullah itu kalau melihat orang kemudian ada suka dengan apa yang beliau pakai, maka Rasulullah itu kasihkan. Ada uang dikasihkan. Bahkan nanti juga di hadis ini disebutkan Rasulullah itu ketika mengingat sesuatu kemudian teringat dalam sholat. Rasulullah ketika sholat itu selesai, Assalamualaikum, langsung Rasulullah loncat dari sholat sampai kemudian melangkahi pundak-pundak jamaah sudah sholat. Jamaah itu terheran, para sahabat, Rasulullah kenapa ini? Beliau pulang masuk ke kamar ke istrinya, mengambil sesuatu barang yang ketika beliau sholat teringat. Itu yang membuat Rasul jadi terganggu sholat. Akhirnya apa? Barang yang beliau bawa yang ada di kamar yang diingat dalam sholat itu diambil lalu dibagikan. Apa itu barang itu? Emas batangan, emas dikasih sedekah dari yang lain. Akhirnya apa? Dibagi-bagikan ke sahabat tuh. Jadi yang mengganggu kasus orang mah diimatkan pun dia sholat ini kita lebaran kamu lagi pasar. Sampai kamar ini di pasar baru. Atau kebayang apa itu? Nah, itu mah kagak sholat kita dengan itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi kata kuncinya bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah. Kenapa harus bersegera?
pertanyaan di akhir. Kita lanjutkan dulu supaya nanti poin ini ya ayatnya. Nanti kita kaji bahas kenapa kita harus bersegera melakukan kebaikan, kenapa harus bersungguh-sungguh dan tanpa ragu. Nah ini kita bahas dulu ayatnya ini. Oke, lanjutkan dulu ya. Surat Al-Mulk ayat ke-15. Silakan dibuka Bu. Nggak ada di sini, saya tambahkan ini. Ini berlawanan dengan ayat yang pertama. Kalau untuk urusan akhirat, Allah menggunakan kalimat isra, sari'ah, wasari'ah, bersegera. Nah, silakan Bu. Surat Al-Mulk ayat ke-15. Ada Bu? Ada. Coba dibaca. Ada yang satu orang membaca? Monggo Bu. Wa qalu wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihi ya wa qalu wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fil ardi fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihi nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu apa itu? Yang mudah untuk dijelajahi. Kata kuncinya Bu, famshu fi manakibiha. Famshu itu kata bahasa Arab dari masya atau yamshi. Bahasa kita tamasya, berjalanlah. Ibu kalau bertamasya berarti apa itu? Jalan-jalan, senang-senang. Terus ya, famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di atasnya. Jadi Allah memerintahkan untuk persoalan dunia itu santai. Maksudnya begitu. Famshu itu tamasya, berjalan tenang. Kalau wasari'u isra sari'ah, berjalan cepat, bersegera. Begitu bedanya. Jadi saya ingin membedakan bagaimana Allah memerintahkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan amal soleh, segera. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya keduniawian, untuk kesenangan, santai-santai saja. Gak usah buru-buru, gak usah terlalu bersemangat gitu. Walaupun pada faktanya kita ketika terbalik Ibu. Akhirnya menuju libur panjang itu di Ciwidey, di Lembang, macet. Padahal ingin tamasya, senang-senang, anggar oleh ini. Hari liburan makan paling 2 menit, kalau jaya jadi Cipanas, selesai Widey di mobil stres deh. Tuh urusan dunia begitu. Ya, nah jadi kata kunci kembali, kalau untuk urusan akhirat, Ibu jangan pernah menunda-nunda, bersegera. Wasari untuk urusan akhirat, famshu, bertamasya, santai saja, gak usah buru-buru. Itu maksudnya. Kerjakan silakan. Tapi jangan seperti memburu sesuatu yang Ibu akan ketinggalan. Untuk ia makan bagian. Oke, lanjutkan ya. Penulis Imam An-Nawawi membuat bab yang berjudul seperti tersebut di atas, mencakup 2 perkara penting. Nah, jadi kata kunci pentingnya adalah bersegera melakukan kebaikan. Yang kedua, jika seseorang sudah ingin melakukan kebaikan, maka hendaklah ia meneruskannya dengan sungguh-sungguh dan jangan ragu. Itu kita akan bahas lebih detail. Nih beberapa contoh kasus di hadis. Oke, kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
balilu bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi 'abdin bil 'abdi min ad-dunya. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh sebelum datangnya fitnah atau bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita. Jadi fitnah itu digambarkan seperti malam yang gelap gulita. Bersegera melakukan amal sebelum datang fitnah, bencana yang membuat orang susah melakukan sesuatu. Kenapa? Gelap gulita, tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga seseorang pada waktu pagi hari ia beriman dan petangnya ia menjadi kafir, atau seseorang pada waktu petang ia beriman tetapi waktu pagi ia menjadi kafir. Orang itu rela menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Maksudnya hadis ini menjelaskan kita harus segera mempersiapkan amal kita, menjaga keimanan yang kita punya, istiqomah dalam ketaatan sebelum fitnah-fitnah, ujian-ujian, bencana-bencana keimanan kita datang kepada kita. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh dari sekarang, tidak berbekal dari sekarang, tidak mempertahankan diri dari sekarang, khawatir umur semakin bertambah, misalnya zaman semakin berubah, bencana, ujian, cobaan itu makin keras pada kita. Kalau kita tidak kuat, maka kita akan tergerus. Seperti ini kan Rasulullah, hari ini pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, paginya kafir. Kenapa berubah? Kata Rasulullah, ada godaan dunia yang membuat dia menjadi sibuk, menjadi tidak punya waktu, akhirnya keimanannya lemah iman, akhirnya hilang keimanan. Nauzubillah. Maka kembali kata kuncinya, bersegera untuk menyiapkan diri kita, menguatkan keimanan kita, istiqomah dengan ketaatan tadi. Bisa dipahami Bu ya? Lanjutkan dulu, kita tamatkan sampai selesai. An-Nabi Sirwan bikasri sinin al-muhlati wa qad wa fathita Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu qala Sallaitu wa ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinatil 'asr fasallama thumma qama musri'an fatakhatta'a riqaban riqaban nasi ila ba'di hujarin nisa'i fafaja'na nasu min sur'ati فخرج عليهم فروا أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته رواه البخاري وفي رواية له كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكره Ubaydah dari Abu Sirwah. Nah ini yang tadi saya ceritakan, dari Abu Sirwah atau Abu Sarwah, Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah salat asar di belakang Rasulullah SAW ketika di kota Madinah. Selepas memberi salam, Rasulullah cepat-cepat bangkit melangkahi barisan pundak para sahabat menuju ke kamar salah seorang istrinya. Para sahabat terkejut melihat Rasulullah tergesa-gesa. Setelah itu Rasulullah keluar. Rasulullah melihat para sahabat yang heran oleh sikap beliau tergesa-gesa tadi. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku teringat dengan sepotong emas yang ada pada kami dan aku tidak ingin terganggu karenanya, maka aku menyuruh untuk membagi-bagikannya. Itu ya. Jadi Rasulullah terganggu sholatnya, sehingga beliau setelah selesai sholat cepat-cepat mengambil barang yang membuat beliau menjadi teringat dalam sholat itu dan bersegera beliau bagikan itu. Kalau
ingat apa ketika sholat? Ingat bayaran, ingat sesuatu mana ya. Jadi Rasulullah saja memang hikmahnya ini kalau Rasulullah melakukan sesuatu yang mungkin keliru atau ada terganggu dalam sholat, itu menjadi hikmah buat siapa? Umat. Kalau kita teringat dalam sholat sesuatu itu, maka sesungguhnya itu menjadi bagian yang bisa membuat kita jadi kurang khusyuk. Maka lepaskan sesuatu. Nah, jadi Rasulullah itu ingin segera membebas tugaskan, menuntaskan, jangan sampai si emas itu, batangan emas yang dikasih oleh orang lain mengganggu kembali nanti saat sholat. Maka Rasulullah bersegera membagikannya. Satu, supaya tidak mengganggu sholatnya. Yang kedua, supaya bisa menjadi sedekah buat sahabat-sahabat. Jadi segera melakukan. Ibu ya, itu. Lagi-lagi kata kuncinya bersegera. Ayat terakhir, ayat ke-89, hadis ke-89. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal ahd, hari atau perang Uhud, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Qala fil jannah. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutila, muttafaqun alaih. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW pada saat perang Uhud sedang berkecamuk, apakah engkau tahu, kata sahabat tadi kepada Rasulullah, di manakah tempatku jika aku terbunuh? Maksudnya ikut perang lalu terbunuh. Apakah kau tahu di mana aku tempatnya nanti? Maka Rasulullah, baginda Rasulullah menjawab, di surga. Oh, ketika orang mendapatkan informasi di surga, kemudian orang itu melemparkan biji-biji kurma yang ada di tangannya, lalu ia maju berperang sehingga akhirnya dia terbunuh. Sahih Bukhari. Ini ayat ini mengingatkan, mengajarkan pada kita, ketika kita punya atau mendapatkan informasi sekaitan dengan ilmu, amal soleh, disampaikan keutamaannya, maka kita harus bersegera melakukan itu, bersegera mengerjakan amal soleh itu. Nah, ini catatan pentingnya. Ini mah bukan amal soleh lagi, ini menjemput jihad, menjemput syahid. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau aku ikut berperang dan aku terbunuh ketika ikut berperang saat itu di perang Uhud, tempatku nanti di mana ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, tempatmu berada di surga. Oh, lagi lepaskan seluruh yang dia pegang, seluruh yang dia punya, dia bersegera ikut berperang. Itu saat yang lain dikisahkan ini, saat yang lain sudah lebih dahulu berangkat. Nah, dia menyusul, akhirnya bersegera dia melakukan itu karena mendapatkan apa yang sampaikan Rasulullah, kamu berada di surga kalau terbunuh dan niatmu hanya karena Allah. Wah, luar biasa. Akhirnya dia segera. Pelajaran penting bagi kita. Maka ketika ada amal, keutamaan amal yang kemudian kita dengar, contoh misalnya keutamaan bersedekah, keutamaan misalnya berakhlak yang baik, keutamaan memberi makan pada anak yatim, keutamaan sholat sunnah, keutamaan tahajud, keutamaan saum sunnah. Nah, itu bersegera lakukan. Karena para sahabat ternyata beliau tidak akan meminta amalan yang lain kepada Rasulullah sebelum apa yang disampaikan diajarkan Rasul dia kerjakan dulu. Ya, kerjakan dulu baru minta lagi, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik yang harus aku kerjakan? Oh, Rasulullah memberikan apa? Ilmunya, memberikan motivasinya. Jika kamu berbakti kepada orang tuamu, dia lakukan terus. Istiqomah di situ. Ya Rasulullah, amal apa yang terbaik untukku? Nah, Rasulullah tunggu kalau memberikan
ilmu kepada para sahabat sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kondisi keadaan orang. Maka kalau disebutkan tadi amal apa yang terbaik, kalau terbaik kan biasanya berarti satu atau dua kira-kira. Satu. Tapi Rasulullah menyebutkan berbeda-beda kepada para sahabat yang lain. Kenapa? Untuk memotivasi sesuai dengan kadar keilmuannya, kadar kondisi sahabatnya itu. Nah begitu. Maka akhirnya jadi banyak keutamaan itu. Gitu. Pelajaran bagi kita. Ibu selama kurang lebih katakanlah kemarin nih sudah 10 kali pertemuan, ada ilmu yang sudah didapatkan di hadis-hadis Riyadhus Shalihin ini, kira-kira berapa yang sudah disekolahkan oleh kita? Hilang dari ilmu lagi, catatan lagi bagaimana? Terakhir penyakit kita begitu. Saking banyaknya ibu seringnya ngaji, ya bu, seringnya terus nambah ilmu, belajar dari ustaz ini, belajar dari ustaz itu, berikan dia, gitu ya. Terus gitu, ilmunya masuk terus. Tapi sebaik-baik orang mencari ilmu adalah mereka yang mengamalkan. Sebaik-baik orang yang mengamalkan ilmu, mereka yang ikhlas mengamalkan. Tanya posisinya apakah sudah ikhlas, sudah mengamalkan, atau baru mendapatkan ilmu. Ilmu yang kita dapatkan, amalkan. Setelah diamalkan, sambil harus ikhlas, istiqomah. Tanya kata kuncinya. Jadi bukan mungkin posisinya apakah seberapa banyak ilmu yang kita capai, kita cari, itu bagus. Terus dapatkan ilmu. Tapi jangan lupa, catat, tekadkan, niatkan, amalkan. Lalu istiqomah. Itu yang penting. Jadi kalau ibu sudah kelasnya harus sudah naik, bukan ahli majlis taklim lagi, tapi harus ahli majlis amal. Amalkan, ilmunya sudah masuk, sudah banyak. Ya, ada bosan seperti ya tunggu pilihan saja. Mana kira-kira yang bisa kita amalkan, kita bisa lakukan dan istiqomah dengan itu. Sudah. Dan banyak-banyak juga pemahas. Ibu begini, untuk amal itu apalagi di usia yang sudah jelita dan lolita, itu harus sudah mulai kita punya amal unggulan. Ibu tahu nggak 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Apakah beliau itu amalan itu seluruh yang dilakukan Rasulullah yang beliau lakukan? Ternyata tidak juga. Beliau punya amal unggulan. Dia punya amal unggulan kepada Allah yang dia suka, yang dia cinta, yang dia ingin sempurnakan. Bukan berarti yang lain tidak. Boleh jadi ada yang lain. Kalau syukur-syukur mas semuanya gitu ya. Itu untuk prioritas amal kita di usia yang sudah mulai senja, sudah mulai isya, bukan sejalan kita. Ya bu, ibu itu mari saya pada masih. Ya, jadi itu bu, harus ada amal unggulan yang bisa kita persembahkan di hadapan Allah. Yang itu Allah ridho dengan unggulan amal kita. Mau jadi ahli tahajud, mau jadi ahli sedekah, mau jadi ahli silaturahmi, mau jadi ahli lalu sahur, tilawah Quran, mau jadi apa? Tapi Pak, hari itu resep lakukan bu, istiqomah saja. 1, 2, 3 di antara itu mangga beli. Kita tidak mungkin bisa menyempurnakan seluruh amalan apalagi seperti Rasulullah. Tapi paling tidak ada 1, 2, 3 amalan yang bisa kita jadikan hujah untuk mendapatkan ridhonya Allah SWT. Gitu. Mau jadi ahli masjid, ahli sholat berjamaah, terus istiqomah. Nah, nanti kita bahas dulu. Kenapa kita harus bersegera, bersungguh-sungguh dan jangan ragu-ragu? Ini jawabannya nanti. Saya tamatkan dulu. Bisa dipakai urusan dulu ya. Oke, catat. Baik. Hadis terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah
Ayus sadaqati a'zam ajran. Qala anta saddaqa wa anta syahihun tahsyal faqra wa ta'mulul ghina wa la tunhil hatta iza balagatil hulqu qulta li fulanin kadzalika wa li fulanin kadza wa qad kana li fulanin. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu bersedekah pada saat dirimu sehat, saat dirimu sedang kikir, maksudnya takut fakir, sedangkan kamu berangan-angan menjadi kaya. Jadi berangan-angan menjadi kaya berarti sudah kaya atau belum kaya? Belum kaya. Gitu. Jadi sedekah yang terbaik itu saat kita mampu sehat melakukannya, lalu kemudian saat kita sedang membutuhkan kasihan fakir, saat kita sedang berada gitu. Lalu saat kita sedang kikir, itu kemana? Ya tadi kayak ibu, kayak itu pasti kita acung anu baru atau mana? Itu maksudnya ke sana. Jadi saat kita, padahal itu yang kita kesep, tapi harus diberikan pilihan itu teh bergejolak, anu bagus atau sisa, anu lama, kemana? Itu ujiannya di sini. Kata Rasulullah, saat barang kita yang kita butuhkan, yang kita sukai, kita berikan. Itu di hadis yang tadi. Itu maksudnya. Jadi oleh karena itu janganlah kamu menunda-nunda untuk bersedekah sehingga ruh sampai di tenggorokan. Nah, ini satu kata kuncinya. Jangan sampai kamu mau menunda-nunda bersedekah atau beramal baik itu sebelum sampai di tenggorokan, sehingga ruh sampai di tenggorokan. Maksudnya jangan sampai kita terlambat. Kematian sudah menyebut kita ingin beramal soleh. Nah, nanti ada ayat Qur'annya. Itu di surat Al-Munafiqun. Ya. Ini ada kaitan hadis ini dengan Al-Quran. Surat Al-Munafiqun. Sebelumnya hadis ini mengajarkan kepada kita untuk melakukan atau bersedekah yang terbaik itu saat kita sedang sehat, sedang mampu, sedang bisa melakukannya, ada kesempatannya, ada waktunya, dan kita punya itu. Yang penting niatnya di sini. Maka bersegera, jangan tunda-tunda, lalu kemudian jangan sampai keburu waktu kita selesai. Oke, di surat Al-Munafiqun itu surat ke-63, coba dibuka. Surat Al-Munafiqun surat ke-63 ayat ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akun minas salihin wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Ya. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesal, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit saja waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh.
Jadi kenapa kita harus bersegera? Ini salah satu jawabannya. Saya ingin runutkan jadi kesimpulan. Dari hadis yang kita bahas di Riyadhus Shalihin ini, pertama, kenapa kita harus bersegera melakukan amal-amal kebaikan itu? Kenapa kita harus istiqomah, bersungguh-sungguh dan jangan ragu-ragu? Pertama, waktu kita terbatas. Ya Bu, waktu kita terbatas. Dibatasi oleh apa? Usia. Ibu hari ini alhamdulillah masih diberikan umur oleh Allah SWT, diberikan kesehatan, diberikan waktu luang. Karena kata Rasulullah, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Apa itu? Nikmat sehat dan waktu luang. Waktu luang. Nah, kalau saya tanya, kira-kira ibu punya kesempatan dengan usia jelita dan lolita hari ini, apa yang masih tersisa dalam diri kita? Kira-kira apa, Bu? Nah, jadi saya kasih bocoran dulu. Ada 5 hal, kata Rasulullah, yang harus kamu persiapkan sebelum datang 5 hal. Dalam hadis, ibtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla syaqamika, wa ginaka qabla faqrika, wa faraduka qabla syuglika, wa hayataka qabla mautika. Nih, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ini hadis sahih dari Ibnu Abbas. Apa itu 5 perkara sebelum datang 5 perkara? Masa mudamu sebelum datang masa tua. Kira-kira ibu sekarang masa apa? Masa tua. Berarti masa muda sudah lewat. Kata Rasul, manfaatkan masa muda. Terus kalian banget. Yang kedua, waktu sehat sebelum waktu sakit. Masih sehat, Bu? Alhamdulillah. Walaupun segala karaos. Badai cari karaos. Ngadeg ngomong. Segala karaos. Artinya apa, Bu? Walaupun kita punya sehat itu, tapi kadarnya sudah mulai berkurang. Ya. Jadi kalau begitu, tadi masa muda sudah lewat, sehat alhamdulillah masih ada. Sebelum datang masa sakit. Kenapa kata Rasulullah harus memanfaatkan masa sehat sebelum datang masa sakit? Karena ketika masa sehat kita manfaatkan waktu itu dengan betul-betul ibadah, maka Allah akan mencatat orang itu sesuai dengan kebiasaan saat dia sedang sehat. Kalau orang sudah istiqomah, majlis taklim, majlis ilmu, sholat sempurna, apalagi ada sholat, misalnya laki-laki sholat berjamaah di masjid, dia istiqomah terus. Saat ibu sudah tidak bisa apa-apa, sudah berada di rumah, kalau mau seperti apa kisah, pengen ke masjid, sholat berjamaah, ingin juga taklim dan sebagainya, terus tidak bisa apa-apa. Maka kata Rasulullah, orang yang sebelumnya dia istiqomah melakukan itu, lalu kemudian saat dia sakit tidak bisa melakukan apa lagi, maka dia pasti tetap dinilai seperti orang yang sholatnya berjamaah, orang yang tetap dia majlis ilmu, majlis taklim. Luar biasa. Jadi kenapa harus memanfaatkan waktu sehat? Karena ketika sudah sakit, amal orang yang saat sehat dia harus lakukan, saat sakit dia tidak bisa lagi. Tapi dinilai kata Rasulullah, orang itu tetap kalau dia sengaja berjamaah, dia berjamaah. Kalau rajin dia majlis ilmu, maka dia dapat pahala datang ke majlis ilmu. Tuh begitu. Makanya kenapa kita manfaatkan waktu sehat, bersegera. Ya, itu alasannya. Yang ketiga tadi, waginaka qabla faqrika, manfaatkan waktu saat kamu berada, saat kaya, sebelum datang masa fakir. Bukan miskin, tapi fakir.
Miskin itu berarti sudah tidak punya apa-apa, sudah tak berdaya lagi, tidak bisa melakukan dengan tidak punya apa-apa, tidak ada lagi milik yang tidak bisa milik. Fakir itu masih milik tapi berkurang, maksudnya gitu. Bu, hari ini yang sudah pensiun, berarti masa ghina kita mulai berkurang. Masa kaya dulu saat punya jabatan, dulu masih punya penghasilan tetap, bahkan lebih, ada tunjangan kinerja, tunjangan rumah, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, wah macam-macam. Ya, setelah pensiun ada nggak itu? Nggak ada, cuma pensiun, cuma uang. Ya uang pensiun saja, gaji pokoknya saja. Ya bu, berarti apa itu? Berkurang atau bertambah? Berkurang. So, itu yang ketiga. Yang keempat, wa faradhuka qabla syughlika. Saat waktu luangmu sebelum masa sibuk. Tadi lumayan bu. Rada berbalik. Dulu waktu masih aktif, masih muda, sibuk segala macam. Tidak ada waktu luang lagi. Nah hari ini ibu sudah mulai waktu luangnya lebih banyak daripada waktu sibuknya untuk urusan dunia yang sangat begitu. Maka ini manfaatkan. Terbalik berarti. Dulu sibuk, sekarang sudah ada waktu luang, luar biasa. Manfaatkan. Yang terakhir, yang kelima, masa hidupmu sebelum datang kematian. Cik-cik bu, dari 5 yang tadi, kira-kira yang masih tersisa dari kita apa? Yang jelas hidup, ya. Yang kedua, sehat. Yang ketiga, waktu luang. Kekayaan sudah mulai berkurang. Apalagi pemuda, masih muda, sudah lewat. Berarti tinggal 3, ya. Tuh. 3 ini itu mengandung pengertian apa? Yang utamanya hidup. Jika Allah masih memberikan masa hidup kepada kita, berarti Allah masih punya peluang. Kita masih diberikan peluang untuk merubah segalanya. Merubah apa? Masa lalu. Untuk apa? Mempersiapkan masa lalu sudah lewat. Kira-kira akan berulang kembali atau tidak? Tidak akan berulang kembali. Maka hal-hal yang sudah lalu sesungguhnya bergantung kepada masa kini. Masa yang akan datang bergantung masa kapan? Masa kapan bu? Masa kini. Jadi kalau Allah berikan kesempatan waktu usia, sesungguhnya itu kita punya kesempatan memperbaiki masa lalu untuk bekal mempersiapkan masa akan datang. Karena masa lalu sudah lewat, masa yang akan datang kita juga belum tahu. Masa depan itu, masa yang akan datang itu akhirat lah kita sebutnya. Tapi lagi-lagi Allah menyebutkan akhirat itu disebut dengan besok. Ya bu, itu di surat Al-Hasyr ayat ke-59. Ibu bisa buka coba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dilakukannya, dipersiapkan untuk hari esok. Al-Hasyr surat ke-59. Coba surat ke-59 ayat ke-18 kalau tidak salah 18. Coba buka. Betul tidak bu? Ya. Coba terjemahnya ibu baca dulu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Cukup. Tuh. Allah menyebut hari akhirat itu dengan ghadin lil ghad, hari esok. Esok itu menurut kita lama atau sebentar?
Hari ini hari apa Bu? Selasa. Besok dekat atau jauh? Sangat dekat. Bahkan bisa jadi kalau disebut akhirat, kematian itu bisa lebih dekat daripada bulan leher kita. Itu ayat Quran. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, kenapa kita harus bersegera itu? Karena kita tidak tahu masa depan, hari esok, jangankan hari esok, 1 jam, 2 jam berikutnya, apakah kita masih bisa berhahaha, bisa bertemu dengan ibu-ibu, saya dengan ibu masih bertemu atau tidak? Bisa jadi ibu duluan, saya belakangan, ibu duluan, bisa begitu. Ya Bu, ini nggak tahu waktu. Maka kalau begitu, masa lalu itu bergantung sebetulnya kepada masa kini. Kalau masa ini masih kita diberi kesempatan dan kesadaran. Persoalannya itu, tidak semua orang diberi kesempatan tapi dengan kesadarannya. Ada yang orang, ya alhamdulillah orang teh bisa kena ilmu dan kesadaran untuk mempersiapkan kehidupannya nggak ada. Biasa saja, lompok saja, nggak ada. Tapi kalau kemudian berpikir, iya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah waktu kita. Waktu yang sudah lewat, kalau ibu baca, ibu teringat gitu ya, masa-masa lalu. Kemarin pernah kita bahas sedikit. Rasa-rasanya, mau menutup mata, malu, banyak hal-hal yang kurang dari kita. Banyak hal-hal yang mungkin tidak pantas kita lakukan. Hakikatnya ibu jangan menyesal. Tapi maksudnya begini, boleh menyesali, artinya menyesali perbuatan yang mengakui ada kesalahan, itu lebih bagus. Ya Allah, dulu saya begitu banyak bergelimang dosa, murka, onak dan duri yang saya dapatkan dalam seluruh kehidupan ini. Ya Allah, alhamdulillah Engkau masih berikan kesempatan waktu hidup hari ini. Maka beri kesempatan waktu kami ya Allah untuk bisa memperbaiki masa yang lalu. Untuk apa? Bekal masa yang tadi disebutkan, jangan sampai kemudian waktu sudah habis. Ketika waktu sudah habis di akhirat, kita sebenarnya dari di al-mu'minun al-munafiqun, ya Allah, berikan waktu sebentar saja, aku ingin hidup kembali ke dunia, aku ingin bersedekah dulu. Beri waktu sesaat sebentar saja, ya Allah, aku ingin bersedekah. Mintanya sedekah untuk melakukan kalau sudah berada di akhirat. Nah, mumpung kita masih diberikan waktu, kesadaran, mari kita rubah masa-masa lalu yang buruk untuk bekal masa yang akan datang yang kita tidak tahu kapan itu akan selesai kita. Maka sesungguhnya momentum kesempatan hari ini adalah menentukan masa yang lalu dan masa yang akan datang. Itu ya. Jadi nggak usah bilang besok, hari ini saja. Kalau hari ini kita masih teringat, ya Allah, banyaklah istighfar. Ada yang seringkali diucapkan oleh Rasulullah dimanapun, kapanpun. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Zikir kita boleh di mana saja. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ujungnya istighfar. Awalnya memuji Allah. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, wa bihamdi, dan aku memuji. Subhanallahil azim, maha suci Engkau ya Allah yang maha agung. Astagfirullah, aku memohon ampun kepada Tuhan. Layaknya rasanya saya, kita semua pantas untuk terus membaca zikir. Silakan baca. Sebanyak-banyaknya dimanapun, kapanpun ibu berada. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Jadi kesamping maknanya kita memuji Allah, tapi merendahkan diri kita di hadapan Allah. Ya Allah, Engkau maha suci, Engkau maha tidak ada kekurangan darimu. Aku memujimu ya Allah, Engkau maha agung ya Allah. Aku yang banyak dosa, aku mohon ampunan padamu. Terus itu maknanya. Jadi baca zikir itu silakan. Kemudian, nah jadi itu yang pertama, karena waktu kita terbatas, waktu kita dibatasi oleh kematian itu, dan kita harus bersegera. Makanya bersegera
jangan menunda-nunda, bersungguh-sungguh dan jangan ragu. Silakan ibu lakukan amal-amal yang menurut ibu ini bisa menambah atau menutupi kekurangan-kekurangan kita. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Coba dibuka ayat berapa itu? Sesungguhnya amal kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan kalau ada yang bisa bantu ayat, kalau tidak salah di An-Nisa itu. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Di surat Hud ayat ke-114. Surat Hud itu surat ke berapa? 11. Kalau Yunus ke-10. Itu. Ya Bu, mulai. Wa aqimis sholata wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulfan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Zalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Tuh. Ya, percaya tidak Bu? Yakin tidak? Harus yakin, percaya. Jadi Allah, perbuatan-perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk kita. Maka pilih, maka silakan ibu. Amal apapun yang bisa kita lakukan, jadikanlah itu sebagai untuk menebus dosa atau melebur, menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan masa lalu. Yakin Allah mengampuni tidak? Yakin Allah mengampuni tidak? Memberi ampunan kita, harus yakin. Karena Allah sendiri menyebutkan innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke. Kalau dosa kita sudah dihapus oleh Allah SWT dengan amal-amal kita dan Allah menerima taubat kita, kira-kira nanti di akhirat kita dihisab atau tidak? Dihisab atau tidak? Kalau kita hari ini mudah-mudahan hati sedang terbuka, sedang sadar, kalau kita ingat atas dosa kita, maka segera kita minta ampun kepada Allah. Tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Ampun kita. Allah pasti mengampuni. Kalau Allah sudah mengampuni dan ridho terhadap dosa kita, sesungguhnya hakikatnya nanti amal catatannya tetap ada, tapi insya Allah tidak akan dihisab oleh Allah SWT. Kenapa? Karena kita sudah minta ampun, bertobat sesuai janji Allah, Allah akan mengampuninya. Kalau diampuni, tadi ayatnya disebutkan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal kebaikan itu menghapus amal keburukan. Ya, catatannya ada, tapi hisabnya tidak akan dihisab lagi oleh Allah. Kenapa? Aku sudah mengampuni, aku sudah maaf. Kenapa catatannya masih ada? Ayo Bu. Kenapa catatannya masih ada? Untuk membuktikan bahwa Allah itu selalu mengawasi, mencatat seluruh amal kita tanpa lengah sedikit pun. Jadi yang kecil, yang besar, yang terasa dan tidak terasa ada catatan. Sehingga nanti ada di situ. Tapi di situ oleh Allah tidak dihisab lagi amal-amal atau dosa-dosa karena kita sudah minta ampun dan bersungguh-sungguh bertobat lalu melakukan amal-amal kebajikan kita. Insya Allah. Beri-beri aja. Tapi jangan pede gitu ya. Amin. Allah pada Maha Pengampun ini. Beri tobat-tobat. Beri tidak melakukan maksudnya.
Dari sekarang kapan lagi? Hari ini. Kalau bukan saat ini, kapan lagi? Kalau bukan oleh kita, siapa lagi? Nanti di sana mah nggak ada yang bantu kita. Sendiri kita mau bertanggung jawab. Suami kita hanya segera jalan saja mengenal Allah. Nanti di sana mah masing-masing. Apakah nanti di sana masing-masing dapat catatan amal kita mau di tangan kanan atau tangan kiri kita? Semua pada begini bu, boro-boro. Ayo, dirinya naon catatan amal. Boro-boro pun nggak ada begitu. Coba nanti baca ibu ayat-ayat Quran di situ. Tidak ada nanti kita sibuk dengan sendiri dunianya masing-masing. Diri kita sendiri masing-masing. Nggak ada memperhatikan catatan orang lain. Cara warna bunga merah itu ya, sibuk kita di sana. Bahkan sampai kemudian nanti oleh Allah kita telanjang semuanya, gak akan pernah lagi melihat aurat boro-boro yang ningali. Itu sibuk dengan catatan ini. Ya Allah, itu sampai seperti itu. Berat bu mau jadi suami, ibu mah enak jadi istri. Ya bu. Insya Allah kalau dua-duanya soleh, keluarga kita soleh dan solehan, gitu ya. Nanti akan dibersamai kembali di akhirat bersama kita. Ada yang pernah bertanya kepada saya, Ustaz, saya senang dulu dengan suami saya yang pertama, sekarang dengan suami yang kedua. Kira-kira suami yang pertama nanti barang lagi nggak dengan saya nanti di akhirat? Ibu menikah kasih ibu yang kemana? Yang kemana? Dua anak, si soleh, dua anak. Ya, kan di akhirat nanti juga bidadari juga banyak misalnya. Salah satu di antaranya mungkin suami kita, istri kita, begitu. Jadi tokasiran, Habib jadi istri kedua, mungkin itu istri suami Habib kemana? Misalnya begitu. Tok para tangannya. Ya, Bu ya. Oke. Ya, sebelum sampai berkembang lagi, silakan barangkali sampai situ dulu Bu. Jadi berkaitan kata kunci yang saya ingin sebutkan kembali, bersegeralah. Kenapa kita harus bersegera melakukan amal-amal kebajikan, lalu kemudian mengistiqomahkan, walaupun hanya amal soleh itu sedikit, tapi itu istiqomah, maka boleh jadi itu yang membuat Allah ridho pada kita. Apalagi kalau amalnya juga cukup banyak, bervariatif. Ibu istiqomah dengan doa itu jauh lebih baik. Tapi yakinlah, sedikit yang ibu bisa mampu, Allah tidak begitu. Ini kalimat terakhir, kata-kata kuncinya. Allah dalam kehidupan kita tidak ada yang, khususnya di dunia ini, masa sibuk kita, masa menanam kita. Bahkan boleh jadi banyak hal-hal yang pahit getir yang menimpa diri kita. Hal-hal yang manis, hal-hal yang membahagiakan, mungkin sedikit kita dapatkan, datang lagi yang pahitnya. Manis sebentar, pahitnya lebih banyak. Kenapa itu? Karena Allah tidak menjanjikan di dunia itu kehidupan yang manis sebetulnya. Yang Allah janjikan itu ada ada kemudahan setelah kesulitan. Ayatnya apa Bu? Al-Insyirah. Wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dibalik dua kali itu. Maka sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Tuh. Jadi dunia mau masa sulit kita nggak apa-apa, tapi pasti ada kemudahan. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Itu yang pertama. Yang kedua, catatan pentingnya bahwa Allah tidak menuntut kepada kita untuk berhasil, untuk sukses. Yang Allah tuntut dari kita adalah kita berikhtiar secara optimal. Karena kesuksesan, keberhasilan bukan urusan kita. Urusan siapa itu? Allah nanti akan menentukannya. Yang harus dilakukan adalah kita ikhtiar maksimal. Maka dalam ayatnya, ittaqillah mastata'tu. Dulu pernah kita bahas, ada di beberapa di episode pertemuan keberapa. Bertakwalah kamu, urusan takwa itu. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu.
Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kemampuan kamu yang maksimal. Artinya bukan di motor saya sakit, enggak, maksimalkan seluruh potensi kita. Tadi niatkan kita bersungguh-sungguh, itu namanya itu ikhtiar tuh. Tidak ragu-ragu, bersegera, sungguh-sungguh, itu saja yang kita lakukan. Soal nanti kita berhasil atau tidak, Allah nanti akan berikan. Fa inna ma'al usri yusra, dalam kesulitan ada kemudahan. Jadi dua kata kunci dalam setiap kesulitan kita, pasti ada kemudahan. Selama kita selama kita menjalankan, menolong agama Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, maka disitulah ada pertolongan Allah. Intan surullah yang surku wa yutsabit aqdamakum. Cukup sampai itu dulu. Ya. Kalau ada pertanyaan, ada yang menambahkan, makasih. Kita maksimal sampai 11 ya. Enggak, kalau enggak Bu. Salam. Ini enggak ada ini Bu. Ya. 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 Amalan utama apa yang harus kita siapkan di sisa usia kita dalam sehat yang mulai terbatas, kemudian kesempatan waktu luang yang mungkin masih ada, dan hidup kita masih diberikan oleh Allah. Ya Bu ya. Ya, jadi usia jelita dan lolita kita nih, kira-kira amal apa sih yang paling utama yang harus diisi? Ada fikih, ada fikih. Ada amalan prioritas. Prioritasnya apa saja? Oke, saya keep dulu, saya tahan. Silakan barangkali ada biar nanti nyambung dengan yang lain. Ada Bu? Ini pertanyaan penting karena ini harus jadi amalan kita. Ya. Oh ya. Waalaikumsalam. Salah satu pembunuh dosa itu kan. Ya ada. Salah satu pembunuh dosa itu adalah ketika kita melangkah ke talabul ilmi ya Ustaz. Nah, di awal-awal ada kajian, saya semangat karena saya merasa banyak dosa, semangat sekali. Pokoknya mah, tapi masjid-masjid terdekat saya selalu hadir. Terus akhir-akhir ini mungkin Ustaz, saya ngerasa lemah, tapi tetap berangkat. Karena maaf banyak Ustaz yang menyampaikan temanya itu ngikut-ngikut di YouTube kayak terjadi sekarang masalahnya apa sih yang pelakor gitu, terus dan mertua idaman yang ujung-ujungnya kan nauzubillah gitu ya, terus adik ipar adalah mau yang gitu ikut gitu, tapi setelah itu sebal Ustaznya mau sih ikut-ikut YouTube gitu yang terjadi sekarang dan gitu. Itu gimana Ustaz? Apa dari kedudukan saya ini menggugurkan amal baik saya karena apa itu namanya komen ke Ustaz ya? Ya. Jadi warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi komennya Ibu gimana gitu berkaitan dengan tema itu. Awalnya semangat tapi ketika dengar temanya, nah jadi kira justru malah komen lagi gitu kaitan dengan. Komennya pas pulang. Apakah nanti selama berada di majelis itu jadi nambah ilmu, nambah pahala, atau malah kurangan ilmu, kurangan pahala, kurangan dosa? Ya, nanti kita coba. Siap. Ada lagi? Maka, oh iya, paling depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, Ya. ingin kepastian
amalan apa yang bisa dilakukan? Ibu minta kepastian saya. Iya. Kepastian jawaban. Amalan apa yang bisa dilakukan saat wanita yang sedang berhalangan? Ya. Itu saja. Terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Amalan apa yang bisa dilakukan saat berhalangan? Gitu ya. Oke. Ada lagi kalau yang belakang tadi, Bu, maka Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, tadi kalau nggak salah disampaikan ya, kalau kita sudah melakukan taubat gitu ya, kemudian dan kita istiqomah melakukan amal baik, dosa-dosa kita insya Allah yang lalu itu diampuni dan insya Allah nggak dihisab. Ya. Saya mau bertanya Ustaz, itu apakah dosa kita antara hubungan kita dengan Gunawan atau dengan manusia ya? Karena kita itu dalam bekerja ini, karena saya sekarang udah pensiun gitu ya. Yeah. Saya bekerja mungkin secara tidak sadar ataupun saya sadar saya pernah zolim gitu ya ke manusia gitu ya. Termasuk mungkin dalam kehidupan sehari-hari perempuan itu kan dekat sekali dengan ghibah gitu ya. Apakah itu juga termasuk yang nggak dihisab atau seperti apa ya Pak Ustadz? Ya. Karena kita kan sekarang berusaha untuk ya tidak melakukan itu gitu. Ya. Terima kasih Ustaz. Di pertanyaan-pertanyaan yang berbobot luar biasa dan langsung bersinggungan dengan dunia keseharian kita. Pertama saya ingin menjawab di Ibu dulu yang tadi. Kira-kira amalan apa saja yang bisa dilakukan ketika kita sedang haid, gitu ya. Jadi seringkali kita merasa begitu, bahwa ketika kita sedang haid dan kita tidak melakukan amal-amal ibadah, tidak melakukan saum, tidak melakukan sholat, bahkan ada sebagian yang tidak baca Al-Quran, dan bahkan kalau yang sedang berhaji atau sedang tawaf tidak melakukan itu dilarang, gitu ya. Apakah kita ketika kita meninggalkan kewajiban itu seperti seorang merasa bahwa kita berkurang pahala kita, amal kita? Enggak. Ibu melaksanakan larangan atau melaksanakan perintah Allah itu beramal, dan ibu menjalankan menghindari larangan Allah, ibu juga berpahala. Ya, jadi ibu tidak sholat itu berpahala. Kenapa ibu tidak sholat? Karena taat kepada perintah Allah yang melarang tidak sholat ketika haid. Seringkali kita merasa, kita haid berarti tidak melakukan amal soleh, kurang benar. Ya boleh. Jangan berkecil hati. Harus yakin ibu melakukan amal soleh berpahala tidak? Berpahala. Menghindari yang dilarang oleh Allah berpahala tidak? Jadi justru kalau ibu gak usah abdi dan semangat itu padahal tapi nunjuk hedah dia kayak sholatnya bukan taat kepada Allah. Justru itu yang ibu akan jadi dosa. Kenapa? Melanggar. Tuh. Jadi jangan hariwang ibu abdi dan biasa ayah berpahala, nunjuk head. Bahkan ada orang sebagian menyebutkan dan nunjuk head menunjuk kotor, sedang nunjuk najis, ibu teh najis seperti kalau gitu. Dari sisi najis itu karena ada larangan ketika secara hukum fikih tidak boleh melakukan itu karena ibu sedang berhalangan, ada hal-hal yang tapi bukan ibu secara zatnya jadi najis. Orang-orang kafir Quraisy dahulu begitu. Yang dilarang itu tidak boleh berhubungan, itulah. Ibu kamu sedang haid berhubungan tidak? Ibu sedang haid berhubungan tidak? Jangan, karena ada larangannya, tidak boleh berhubungan suami istri ketika ibu sedang haid. Lalu ketika ibu tidak melakukan itu, maka kasih ayat, ya ibu lagi ini, oh nyatu, nyata pahala nyata. Kenapa? Ibu mentaati larangan Allah. Tuh gitu. Jadi kalau ibu kita ngejuhet sambil ikut 30 amal soleh, enggak, ibu berpahala.
Ya. Jadi kalau begitu mencari pahala apa lagi? Ya itu ibu niatkan bahwa saya menghindari tidak sholat, tidak saum, tidak ini, itu karena diikuti perintah Allah, larangan Allah, mentaati larangan Allah dan Rasul. Pahala begitu ya. Jadi mau cari pahala apa lagi? Di luar itu apa? Nah, ada memang beberapa amalan-amalan yang tetap bisa kita lakukan. Ibu boleh berdoa, ya. Ibu tetap berdoa. Baca Quran boleh tidak? Baca Quran boleh tidak, Bu? Boleh. Ada sebagian memang yang melarang, yang tidak boleh memegang mushafnya. Itu pun mushaf yang benar-benar mushaf tanpa ada tambahan yang lain. Sebagian ulama yang berkata begitu. Artinya kalau ada terjemahan mah itu sudah dikategorikan bukan mushaf utuh. Nah, itu seperti Al-Quran tapi ada terjemahannya. Kalau mushaf yang utuh itu sebagian pendapat. Tapi lebih amannya memang ada yang mengatakan silakan ibu boleh membaca Al-Quran itu selama tadi tidak dalam kondisi kotor atau najisnya kemana-mana gitu ya, kotorannya itu yang tidak boleh. Bahkan orang dan jangan apa namanya boleh melintasi masjid ketika haid. Yang tidak boleh itu berdiam diri berlama-lama di tempat ibu sambil melakukan ibadah. Nah, justru karena dilarang, ibu malah melakukan jadi dosa. Jadi menghindari mentaati larangan Allah, ibu berpahala, melaksanakan perintah Allah pun berpahala. Maka Imam Al-Ghazali menyebutkan sabar itu satu, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar menghindari larangan-larangan Allah, sabar untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah, sabar dalam menghadapi musibah, itu sabar. Jadi pahala gitu. Lalu apa misalnya? Ya, silakan ibu mungkin yang bersedekah, masa ketika bersedekah saya lagi head nggak boleh? Boleh bersedekah. Yang dilarang itu tadi sholat, gitu ya, apa namanya, sahur, jelas tawaf, lalu kemudian berdiam diri di masjid dalam waktu yang cukup lama. Kalau lewat saja boleh, masih dibolehkan fikir. Nah, jadi hal-hal yang seperti di luar itu ibu silakan berbaik kepada orang tua, berbaik itu. Ada ujungnya juga mau mereka semua. Ibu melarang suami untuk berhubungan ibadah begitu, beribadah, gitu. Ya. Oke, lanjut. Bisa dipahami Bu ya. Jadi jangan berkecil hati ibu asal tidak berpahala. Enggak. Ibu berpahala ketika menghindari atau mentaati larangan Allah SWT. Kalau saya mengomentari datang hadir ke majlis taklim, majlis ilmu, itu lalu kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi ibu, itu tema-tema begini terus menyangkut segala macam. Ibu jangan pernah berubah niat atau mengotori amal yang sudah ibu lakukan dengan hal-hal yang justru mengotori pahala kita. Apa itu? Kalau dengan sedekah mampu ya, kalau bersedekah itu bisa tercemari sedekah kita dengan menyebut-nyebutnya, atau tidak memberikan sedekah tapi malah justru mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada yang akan diberi sedekah. Kalau mau ngasih bari musir, dia bisa musir dia. Nah, kayak gitu. Dalam majlis ilmu pun ibu, ya tentu semua orang atau ustaz lah katakanlah pemateri itu punya karakter masing-masing, punya kapasitas keilmuan yang mungkin juga berbeda-beda. Maka yang harus dilakukan adalah ambil yang baiknya, buang hal-hal yang buruknya dan jangan disebarkan. Selesai. Soal itu nanti urusan bisa terlihat. Itu mah hanya sekedar metode saja, sekedar cara saja. Tadi bicara tentang temanya tentang keluarga atau hal-hal yang lagi viral dibahas. Kalau itu ada manfaatnya, ambil yang manfaatnya buat ibu. Kalau yang tidak manfaat sudah kick saja, jangan dijadikan itu sebagai pelajaran. Selesai. Nah, kecuali kalau memang ustaz itu sudah mulai keluar dari sumber hukumnya, dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Kalau sekedar metode saja, sekedar judul saja, kalau isinya kadang-kadang gitu, bombastis ya, ingin judul menarik, nah, tapi isinya juga ada yang menarik, ada yang tidak juga. Nah, biasa. Itu masalah. Nah, itu persoalan ini.
Ya, persoalan hati ibu menerima. Saya sering menyampaikan, orang kalau hatinya sudah terbuka, itu apapun insya Allah akan bisa disalin, masuk saja dulu. Nanti akan menyaring ilmu yang ibu sudah dapatkan. Oh ini mah baik dari si Ustaz, oh ini mah tidak baik. Udah kalau saya ikuti. Yang baiknya ambil di situ. Oh ini pelajaran penting. Seburuk-buruk orang pasti ada baiknya. Sebaik-baik orang pasti ada buruknya, ada salahnya, ada kelirunya. Tidak ada yang sempurna dari kita. Ya, maka bergantung kita. Ibu hadir. Kadang-kadang saya nanya dulu ke kajian ini Ustaz Nasahat, Ustaz Agus, tapi izin hadir dan pilih-pilih itu kan. Ibu yakin Bu, selama ibu datang di sini ilmu nggak akan masuk. Kenapa? Hatinya malah sudah ada cover di sini. Cover itu apa Bu? Ini covernya. Sampul, ada penutup. Ya. Kalau bahasa Arabnya kafir. Kafir itu cover. Orang kafir itu dia menutup hatinya, nggak mau menerima kebenaran. Jadi kalau orang datang ke masjid mencari ilmu, tolong itu buka hatinya, buka pikirannya. Jangan kemudian lalu menilai si Ustaz. Ya menilai sendiri saja, tidak perlu diomongkan, tidak perlu disampaikan. Tadi kemarin harus si Ustaz kita menurut bahasa mungkin bonor terus membahas tentang poligami semua, terus disampaikan keburukan Ustaz. Ada mentersen sudah di hati saja selesai. Ambil baiknya, jangan ungkapkan sesuatu yang buruk. Itu Bu ya. Jadi ini metode cara kita supaya tetap hadir menjadi ilmu, masuk, buka pikiran kita, buka hati kita, dan nanti ada salingnya, ada menyaring. Insya Allah begitu. Baik. Yang ketiga tadi prioritas amal kita yang sudah jelita dan lolita apa kira-kira? Ibu ada amal yang sifatnya qasirah, ada amal yang sifatnya istilahnya apa ya? Ada sifat gini aja. Gampangnya ada amal yang sifatnya pribadi, ada amal yang sifatnya umum. Amal kita yang berkaitan dengan sesama kita, amal-amal yang sifatnya sosial, dan amal-amal yang sifatnya pribadi. Kira-kira amal-amal yang pribadi apa saja? Sholat, amal pribadi. Saum, amal pribadi. Apalagi? Apa pun? Zikrullah. Ya, apalagi? Sedekah tadi? Ya, sedekah. Kalau sedekah, ibu kira-kira untuk pribadi atau untuk orang lain? Ada kaitan dengan orang lain. Kalau sedekah mah itu ada zakat, sedekah, infak, wakaf gitu ya, ada hubungannya. Tapi kalau amal-amal yang pribadi sifatnya itu amal qasirah namanya. Itu adalah amal yang hanya kita yang akan mendapatkan itu, tidak untuk orang lain, tidak berefek juga kepada orang lain. Makanya kenapa Ibu di ayat yang tadi wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, dan berinfaklah kamu atas rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematianmu. Nanti kamu meminta kepada Allah nanti di akhirat kalau sudah ada di Allah, berikan waktu sebentar saja, aku ingin bersedekah, bukan aku ingin sholat. Itu ya. Bukan aku ingin sholat itu, ingin bersedekah. Maknanya apa? Ada makna yang amal soleh yang dilakukan yang sifatnya sosial, ada amal soleh yang sifatnya ritual pribadi kita. Mana dua-duanya? Dua-duanya punya porsi masing-masing, keutamaan yang masing-masing. Tapi kalau lihat dari sisi kemanfaatannya, waktu yang kita terbatas dengan situasi umur kita, kesempatan kita, maka di samping ibu menguatkan amal-amal pribadi, utamanya apa? Sholat. Ya, amal-amal sholat lakukan ibu. Amal-amal baik yang lain, saum boleh, amal pribadi tingkatkan terus. Jangan lupa amal-amal sosial itu justru yang juga menentukan. Bahkan itu mengakselerasi
mempercepat pundi-pundi amal kita. Kenapa? Berlipat. Kebaikannya bukan hanya ibu dapatkan, tapi juga untuk orang lain. Itu tidak. Coba perhatikan, saya ingin bacakan satu hadis. Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah menunggang kuda atau unta, lalu disambut oleh para sahabatnya. Para sahabat ingin mendengarkan kira-kira apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah kemudian menyampaikan sesuatu di tunggangannya itu. Ayyuhan nas, abshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Perhatikan. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam. Sebarkanlah salam itu dalam pengertian dua, bisa jadi salam itu kedamaian. Jadikanlah kita orang yang selalu memberikan kedamaian di lingkungan kita. Yang kedua, maknanya salam itu adalah assalamualaikum. Ketika ketemu dengan saudara kita, bahkan sebarkan salam itu kepada siapapun. Apa? Salam kita, doa kita. Itu doa loh, bukan sekedar say hello. Ibu apa kabar? Bukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha budama, tutungnya kumahadama. Tapi intinya apa? Doa itu. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tetap berada padamu. Doa itu. Maka kata Rasulullah, sebarkan itu dengan sesama kita. Ketika bertemu ibu dengan teman, datang bersalaman, yang lebih muda biasanya lebih hormat kepada yang lebih sepuhnya, cipika-cipiki, tangan gitu ya. Perempuan ibu-ibu jangan dengan bapak-bapak, ibu-ibu silakan. Bahkan kata Rasulullah, orang yang dalam berselisih lalu kemudian dia bersalaman, saling ridho dua-duanya, saling ikhlas dua-duanya, saling mendoakan dengan baca salam, sepanjang mereka bersentuhan, berjabat tangan itu, selama itu berguguran dosa-dosa. Jadi jangan dikira itu sesalamatnya bukan sekedar, maka serius ketemu apalagi yang lebih sepuh dari kita, hormat, cium tangan, perlu mereka erat-erat keluar malam atau hai, assalamualaikum, baik. Itu ya teman sebentar, malaikat yang mau ngampun itu sebentar, salam lagi, tempel, doakan dia, doakan juga saya, Bu, mohon doanya ya, Ibu juga doakan saya bukan, oh luar biasa. Absus salam, doa imutu'am, memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan makin itu amal sosial, amal pribadi. Yang tadi amal sosial juga ya, yang pertama. Yang ketiga, wasilul arham, menyambungkan tali silaturahim. Apalagi ada orang yang bersengketa, lalu kemudian kita jadi mediasi, baru berbaikan lagi, islah lagi, berdamai lagi, lalu kemudian terus menyambungkan silaturahim. Bisa jadi maknanya kita silaturahim dengan keluarga kita, dengan saudara kita, keluarga suami kita, dengan mertua kita, dengan ibu kandung kita, paling terus. Itu adalah silaturahim. Itu apa? Sosial. Nah yang terakhir, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah di tengah malam saat orang-orang sedang tertidur. Dari 4 amalan ini, 3 amal sosial, 1 amal pribadi. Ya, ini berarti apa? Percepatan kita untuk membuat pundi-pundi amal itu adalah dengan memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Amal sosial kita harus lebih dikuatkan, ditingkatkan. Dan itu akan berefek nanti Ibu dengan Budian tadi, pertanyaan dari Budian. Kalau hubungan dengan sesama manusia bagaimana? Itu amal baik dengan sesama kita. Ya, dan tidak kacrok, saya tuntaskan dulu tadi yang hadis tadi. Jadi 3 amal sosial, 1 amal pribadi. Sholatlah kamu di waktu malam saat orang-orang sedang tertidur. Sholat apa itu? Sholat tahajud itu sholat yang mulai dengan malam. Itu hanya 1. Maka kata Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam, masuklah kamu ke dalam surga dengan penuh kedamaian. Dengan amal yang tadi, dengan 4 tadi. Tuh, Ibu kalau mau yang 4 aja nih dikuatkan, luar biasa. 1 tadi amal pribadi, yang lain amal sosial. Oke, jadi itu amal-amal yang sifatnya dilakukan hubungannya dengan sesama manusia. Amal baik akan mengangkat derajat yang luar biasa.
mempercepat amal soleh kita. Bahkan amal sosial itu yang bisa terus ngalir pahalanya kalau ibu juga sudah tidak ada. Ingin buktinya hadis Rasulullah. Apa namanya hadis? Idza mata Adam yanqatu amaluhu illa min salasin. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Ya Bu ya, sudah tidak ada amal baru, amal soleh lagi, tidak ada dosa, sudah tidak ada lagi. Kecuali 3 kata Rasul, illa min salasin. Shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'ulah. 1, amal yang akan mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. 1, sedekah jariah. Sedekah jariah itu amalan sosial, amalan pribadi. Sosial ada untuk yang lain. Ibu bersedekah ke masjid, Al-Furqan lagi menyelesaikan pengen lantai 2 segera gitu ya. Ini lagi nunggu tangga sedang disiapkan supaya bisa ke lantai kedua. Nanti pengajian di Ramadan di lantai 2 ya, insyaallah. Nah, amal sedekah jariah, sedekah jariah yang akan bisa mengalir pahala ke masjid taklim, ibu ngasih ke orang-orang, ngasih ke siapa, yatim piatu, kasih ke orang tua, itu sedekah, hubungannya dengan sesama manusia. Yang kedua, wa ilmin taba'u, ilmu yang bermanfaat. Ibu ngasih pelatihan ke orang, ibu ngasih ilmu, memberikan ilmu pada seseorang, memberikan pencerahan untuk orang banyak di RW, ya, di lingkungan. Ibu rajin memberikan satu ilmu atau apa aja, membuat orang jadi luar biasa, bisa mendapatkan manfaat dari apa yang ibu sampaikan. Itu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, kerjanya bermanfaat. Saya ingat dulu di Tasik itu ada seorang nenek yang dia bekerja dari atas gunung, membelah gunung, mengalirkan air dari gunung itu sampai ke sawah sendirian, Bu. Baru ketahuan oleh kepala lurahnya, ternyata si nenek itu dia hanya bekerja sendirian, mencampur itu. Untuk apa? Manfaat air itu ke masyarakat, ke sawah, bisa dipakai minum, luar biasa. Nenek itu pahalanya luar biasa. Ibu tahu yang menciptakan lampu siapa? Thomas Alva Edison. Mudah-mudahan kalau dia seorang Muslim, gitu ya, itu akan menjadi pahala yang ngalir selama ini terus dimanfaatkan. Hidupnya, ilmunya, itu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, wa waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Maknanya wa waladin di situ bisa anak kandung, anak asuh, anak didik, siapapun yang dianggap sebagai anak dan dia hasil didikan orang itu, maka kesolehan anaknya, amal-amal soleh itu akan mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan. 3 itu apa? Amal apa? Amal sosial. Terakhir, hati-hati dengan dosa sosial. Itu persoalan. Tadi kemudian menanyakan bagaimana kalau hubungannya dengan seseorang. Kalau dosa-dosa kita kepada Allah, dosa ibu dan lalai sholat, dosa ibu misalnya apa tadi, saum gitu ya, misalnya ada saum sunat, memang tidak dosa, tapi kurang pahala tidak bertambah misalnya. Ada lalai misalnya hal-hal berkaitan langsung ibadah pada Allah, itu bisa langsung taubat pada Allah, mengambil ampun, dan itu akan dihapus tidak. Tapi kalau urusan dosa yang sifatnya sosial itu juga tidak mudah untuk dihapus. Maka tadi saya sampaikan, berhati-hatilah dengan sesama kita, bersosialisasi dengan baik. Ketika sudah usia seperti ini, jangan sampai bikin kesel bikin kesel anak, bikin kesel mantu, bikin kesel cucu, karena itu akan terbawa ke keselannya. Ayah, ibu-ibu, nenek itu tidak disukai ibu, cucunya tidak disukai ibu, anaknya kenapa? Hati-hati. Jadi amal sosial yang kaitannya dengan sesama manusia itu juga bisa menjatuhkan ibu nanti kelak di akhirat. Kenapa? Ada banyak orang yang tersakiti, ada banyak orang yang tidak ridho atas perbuatannya, ucapannya, perilakunya. Apalagi kalau kaitannya hubungan tadi dengan korupsi,
dengan kita pernah mengambil hak mereka, dengan mereka merasa tersakiti, kita menzalimi mereka. Itu mah harus islah, harus minta maaf kepada orang tersebut, apalagi pada orang tua. Gitu. Ya, jadi amal sosial, amal soleh yang sifatnya kemanusiaan bisa mengangkat, percepat amal kita, tapi dosa sesama manusia pun juga itu bisa berulang tanda. Hati-hati. Ada pernah hadis disampaikan, ya Rasulullah, seorang sahabiah itu dia ahli tahajud, ahli sahur, ahli sholat, tapi mulutnya tidak terjaga, banyak orang tersakiti dengannya. Bagaimana dia, ya Rasulullah? Dia fitnah, kata Rasulullah. Dia ahli neraka. Artinya apa? Ibadah mahdhahnya, urusan pada Allahnya itu masih menggantung selama urusan kepada manusianya belum islah, belum selesai. Maka pantas kalau setiap orang ketika sudah meninggal dunia, sebelum disolatkan selalu disampaikan, barangkali almarhum almarhumah punya dosa, punya kaitan dengan hakul adami, silahkan, apalagi hutang piutang, datang kepada kami sebagai keluarganya. Insyaallah kami yang bertanggung jawab. Dan selesai itu kayak gitu. Atau misalnya mohon maafkan, barangkali almarhumah selama hidupnya banyak menyakiti, banyak, mohon dimaafkan. Kira-kira mau memaafkan atau tidak? Memaafkan, insyaallah selesai. Tapi kalau tidak, maka itu harus diislahkan, harus ketemu. Abdi Tegaluh dulu sempat kemarin ada kasus itu datang ke saya, rumah saya, terus tengah benar sudah tidak ketemu orang itu kemana. Saya bingung, saya masih punya hutang, ada punya janji, punya ini hutang materi dan hutang janji, gimana? Ibu maksimalkan, sudah tidak ketemu, sudah mungkin ibu ingin mengangkatkan itu dengan bersedekah, niatkan untuk amal beliau, insyaallah, karena sudah tidak ketemu lagi, selesai. Nah, mudah-mudahan nanti di akhirat tidak jadi tuntutan. Mudah-mudahan insyaallah. Tapi yakinlah kalau ibu punya niat baik untuk memperbaiki itu, maka selesai. Umpamanya dia tidak mau meminta maaf, itu urusannya dengan Allah nanti. Wabi ikhtiar kita meminta maaf, mengakui pernah salah, mengakui pernah menggibah ibu, pernah menjelekan ibu, memfitnah ibu. Mohon maaf ya Bu. Nah, kalau maaf saya mau maafkan, ya sudah, urusan Allah. Itu mah berkaitan dengan akhlak seorang muslimnya. Dia soal ibunya meminta maaf, hak ibu, kewajiban ibu. Hak dia untuk meminta maaf atau tidak, itu urusannya dia. Cukup ya Bu? Bu Jan tadi sudah masuk juga terjawabnya dengan itu. Jadi akselerasi percepatan kita di jelita dan nulita yang jaga hubungan sosial sesama di antara kita, dan juga amal-amal yang kaitan dengan Allah terus kita buatkan, kita pokokkan istiqomah, insyaallah. Mohon maaf lahir batin, terima kasih Bu. Semoga Allah masih berkenan memberikan pertolongan kepada kita dengan memberikan kesempatan, nikmat sehat, usia, dan juga kesempatan. Mudah-mudahan kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh, dengan bersegera, jangan ragu-ragu dan jangan ditunda-tunda. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.